Kita patut berbahagia karena negara kita tercinta, Indonesia, terletak di belahan dunia yang cuma punya dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Dan sepanjang tahun selalu ada sinar matahari karena Indonesia berada di daerah khatulistiwa. Walaupun di musim hujan, nggak akan khawatir sama jalanan setelah hujan. Biasanya tetap bakalan kering karena sinar matahari. Jadi, kita nggak ngalamin permasalahan kayak di negara yang punya 4 musim. Paling cuma becek, udah hujan, nggak ada ojek, becek. Kalau di negara yang punya 4 musim, kayak di Korea, pas lagi musim dingin, salju yang turun bisa nutupin jalan dan bikin jalanan jadi licin. Hal ini membahayakan pengguna jalan. Selain itu, karena suhunya yang rendah banget, bikin radiator mobil beku. Nah, buat ngatasin permasalahan itu, ilmu kimia punya peran yang sangat besar. Apa ya peran ilmu kimianya? Yuk kita bahas! Biar jalanan nggak licin karena salju, salah satu cara ngatasinnya adalah dengan naburin garam dapur di jalanannya. Kalau buat mencegah air radiator mobil ngebeku, perlu ditambahin etilen glikol alias zat antifreeze ke dalam tangki radiatornya. Nah, mereka bisa bekerja karena adanya sifat koligatif larutan. Di video sebelumnya, kita udah bahas sifat koligatif yang pertama, penurunan tekanan uap. Sifat koligatif yang kedua dan ketiga itu kenaikan titik didih larutan atau delta TB, B-nya dari kata boil, dan penurunan titik beku larutan atau delta TF, F-nya dari kata freeze. Kita bahas satu persatu ya. Sebelum bahas kenaikan titik didih, kita perlu tahu dulu apa itu titik didih. Kalau suatu zat cair dipanasin di ruangan terbuka, maka zat tersebut akan menguap. Kayak air di jalan becek tadi. Dia bakal menguap karena sinar matahari. Di suhu tertentu, tekanan uap di atas permukaan zat akan sama dengan tekanan udara di luar. Nah, pada saat itulah zat cair mendidih. Suhu pas hal itu terjadi disebut dengan titik didih. Titik didih air pada tekanan 1 atm adalah 100 derajat Celcius. Artinya, kalau kamu manasin air sampai suhu 100 derajat Celcius, tekanan uap air akan mencapai 1 atm, sama dengan tekanan udara luar. Jadinya, air bakal mendidih. Kalau ke dalam air dilarutin zat yang sukar menguap, maka pada suhu 100 derajat Celcius, tekanan uap air belum mencapai 1 atm. Artinya, air belum mendidih. Misalnya kayak masukin mie instan. Ingat kan sama sifat koligatif larutan yang pertama? Tekanan uap larutan bakal turun kalau ada zat terlarut di dalam larutannya. Nah, kalau kamu lagi masak mie, kan masukin mie-nya pas airnya mendidih tuh. Soalnya kalau masukinnya sebelum mendidih, bakalan lebih lama mendidihnya. Karena molekul air yang harusnya menguap, ketahan sama mie instannya. Nah, biar mendidih perlu suhu yang lebih tinggi. Besarnya kenaikan suhu itulah yang disebut dengan kenaikan titik didih atau delta TB. Ada yang menarik nih. Pas kalian masukin bumbu minyak ke dalam air mendidih, air yang tadinya mendidih bakalan nggak mendidih lagi. Karena titik didihnya bakalan jadi lebih tinggi. Cobain deh. Sama dengan sifat koligatif lainnya, kenaikan titik didih cuma tergantung jumlah zat terlarut yang dinyatakan dengan konsentrasi. Kalau di sini, kita pakai satuan konsentrasinya molal. Kenaikan titik didih punya tetapan yang disebut tetapan kenaikan titik didih molal atau KB. KB adalah besarnya kenaikan titik didih untuk 1 molal larutan. Setiap larut punya nilai KB masing-masing. Nah, besarnya kenaikan titik didih larutan atau delta TB itu hasil kali antara tetapan kenaikan titik didih molal KB dengan molalitas larutannya. Delta TB sama dengan KB dikali M. Selain menaikkan titik didih, zat terlarut juga bisa menurunkan titik beku. Ini sifat koligatif yang ketiga. Ketika suatu zat membeku, kayak air jadi es, partikel-partikel zat cair akan merapat. Karena adanya gaya tarik antar molekul zat cair yang sangat kuat. Akhirnya terbentuklah suatu zat yang lebih padat. Tapi kalau ada zat terlarut di dalamnya, zat terlarut ini bakalan ngeganggu terbentuknya padatan. Jadi perlu waktu yang lebih lama buat cairan itu membeku karena titik bekunya menurun. Sama seperti kenaikan titik didih, penurunan titik beku juga bergantung pada besarnya tetapan penurunan titik beku molal atau KF pelarutnya. Nilai KF buat setiap larut itu nggak sama. Penurunan titik beku larutan sama dengan perkalian antara KF dengan molalitas larutannya.
Sifat penurunan titik beku ini dimanfaatin buat bikin jalan gak jadi licin di musim dingin pas salju numpuk di jalanan. Kalau kita naburin garam di atas salju, saljunya bakal mencair. Kenapa garam bisa bikin salju mencair? Partikel-partikel garam yang ditaburkan di jalan akan mengganggu kestabilan ikatan partikel-partikel air yang sedang ada di dalam fase padatan atau es. Partikel-partikel garam menerobos masuk di antara partikel-partikel es sehingga memutus ikatan-ikatan tersebut. Akibatnya, partikel-partikel es yang ada di permukaan salju dapat memisahkan diri dari gaya tarik dengan es yang ada di bawah dan di sampingnya. Partikel yang dapat terpisah itu beralih ke fase cair. Air yang dihasilkan dari peluburan es oleh garam ini bersuhu di bawah 0 derajat Celcius karena titik bekunya turun. Penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan penurunan tekanan uap adalah sifat koligatif larutan yang saling berkaitan. Hubungannya bisa kita gambarin pakai diagram. Namanya diagram fase atau kurva PT. Sumbu Y adalah tekanan. Makin ke atas, makin tinggi tekanannya. Dan sumbu X-nya adalah suhu. Makin ke kanan, makin tinggi suhunya. Diagram ini nunjukin berbagai fase air, tergantung tekanan dan suhunya. Ada padat, cair, dan gas. Di bawah garis diagonal, saat tekanan rendah dan suhu tinggi, air berbentuk uap air atau gas. Di sebelah kiri garis yang hampir berbentuk vertikal ini, tekanan tinggi dan suhunya rendah, sehingga air berbentuk es alias jadi padatan. Dan pada tekanan dan suhu yang diwakili oleh segitiga di tengah ini, air berbentuk cairan. Nah, kalau kita masukin zat terlarut ke dalam airnya, kurvanya bakalan berubah kayak gini. Kalau kalian lihat, apa ya yang berubah? Titik didih bakalan geser ke kanan jadi lebih tinggi. Dan titik bekunya bakal geser ke kiri jadi lebih rendah. Diperhatikan ya teman-teman, posisi garis pelarut selalu berada di atas garis larutan. Jadi misalnya diketahui ada diagram fase tapi nggak ada keterangan mana pelarut mana larutan, pasti yang di atas adalah pelarut. Dari diagram ini, kita bisa tahu delta TF dan delta TB-nya. Kalau mau nyari delta TF, kita lihat garis yang misahin antara fase cair dengan padat. Di situ ada dua garis. Nah, delta TF-nya TF pelarut dikurangi TF larutan. Terus kalau mau nyari delta TB, kita lihatnya garis yang misahin fase cair dengan fase gas. Ada dua garis juga. Nilai delta TB-nya TB larutan dikurangi TB pelarut. Pokoknya, kalau delta itu kan nyari selisih. Biar gampang, ya nilai yang gede dikurangi sama nilai yang kecil. Gampang kan? Oke teman-teman, hari ini kita udah ngebahas dua sifat koligatif larutan. Kenaikan titik didih yang bisa dicari dengan rumus delta TB sama dengan KB dikali molalitas. Dan penurunan titik beku yang bisa dicari dengan rumus delta TF sama dengan KF dikali molalitas. Kenaikan titik didih dan penurunan titik beku bisa kita aplikasiin buat kehidupan kita sehari-hari. Kayak pas masak mie, pas nyairin salju, atau pas ngasih zat antifreeze ke radiator mobil. Kita juga belajar kalau kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan penurunan tekanan uap itu saling berkaitan. Dan bisa kita lihat dengan mudah di diagram fase PT. Nah, sifat koligatif larutan yang terakhir, yaitu tekanan osmotik, bakalan dibahas di video berikutnya. Kalau kamu udah siap, langsung aja ke video selanjutnya. Tapi kalau kamu mau ngulang lagi apa yang udah dipelajari kali ini, kamu bisa klik timestamp di bawah ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.